Kok belum tidur? Daripada pikiran kita ngawur, Mending kita baca kitab suci aja yuk, biar iman kita subur. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kembali lagi dalam acara 10 menit sebelum tidur. Bacaan Injil esok hari diambil dari Injil Matius, bab 22 ayat 15 sampai 21. kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam, Mbak Diana. Selamat malam, Frater. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita kedatangan seorang tamu, Ibu Diana. Nah, dari mana nih Bu Diana? Boleh perkenalkan? Ya, saya dari lingkungan Mangun, Paroki Ciputat Nikodemus. Sekarang 10 menit sebelum tidur akan dibawakan juga dari umat Allah, supaya pengalaman-pengalaman juga bisa digali dari umat gitu, Bu Diana. Tapi kita ucapkan dulu kepada pemirsa, selamat Hari Kemerdekaan RI. Iya. Merdeka. Ya, maka kenapa kita pakai baju merah dan putih gitu, supaya kita memperingati Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Coba Bu Diana, tadi ada yang menarik kali dari Injil. Ini gimana nih, Frat? Menurut Frater, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita bisa menyoroti tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci. Pada bacaan ini kan ada orang Farisi, ada Yesus, ya kan. Pertanyaan ini berangkat dari pengalaman orang-orang Farisi, ya kan, ingin mencobai Yesus. Sebenarnya kan udah jelas, sebagai warga negara ya kita harus memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Kewajiban kita itu. Tapi orang Farisi mencobai Yesus nih, kan di situ dibilang, ya kan? Tadi dibilang orang Farisi punya niat jahat untuk mencobai Yesus. Mungkin mereka berharap Yesus salah memberikan suatu interpretasi dengan mengatakan bahwa berikanlah kepada Allah aja misalkan. Iya, betul. Bisa jadi begitu, Bu. Seringkali juga dalam hidup ini kita kan untuk Tuhan aja gitu. Maka sebenarnya jawaban Yesus ini bijak gitu. Benar-benar bagaimana ketika orang sedang dicobai, dia menjawab dengan bijak. Jadi nggak boleh timpang salah satu gitu kan. Dalam hidup ini kan kita harus hidup di dalam dua pengalaman ya. Nah, misalnya ini bukan hanya kepada Kaisar dan kepada Allah saja, tapi bisa misalnya sebagai warga lingkungan, ya kan. Orang mengatakan, saya yang penting untuk lingkungan saya aja gitu, tapi keluarga dilupakan. Padahal ada hak sebagai warga lingkungan yang baik melakukan aktivitas di lingkungan, aktif di lingkungan, di gereja, tapi juga tidak melupakan hak keluarga yang harus didapatkan dalam keluarga. Jadi kita mesti bisa berdiri di mana gitu ya, Frater ya. Kita nggak boleh melupakan kewajiban kita sama Tuhan. Tapi di samping itu sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, kita juga mesti, karena itu sebetulnya pesan Yesus kepada kita bahwa kita harus menjaga tubuh Kristus itu sendiri ya. Iya. Jadi Bapak Ibu,
pada malam hari ini kita diajak merenungkan bagaimana kita hidup dalam sebuah pegangan, ya kan? Seringkali kepada negara, kepada Allah, atau bisa juga kepada keluarga atau kepada lingkungan. Kita mau aktif di lingkungan tapi melupakan keluarga, atau aktif berusaha melayani atau hadir di dalam keluarga tapi kita melupakan lingkungan. Maka dalam hidup ini kita harus ada berdiri di tengah, seperti yang tadi Bu Diana bilang, bahwa kita hidup di tengah-tengah, hidup bersama Tuhan, melayani Tuhan, melayani umat Allah, tapi juga hidup di tengah keluarga sebagai anggota keluarga, misalnya Bapak ya sebagai pemimpin keluarga, memberi teladan pada anak-anak. Semoga kita semua bisa berada di tengah-tengah, tidak condong ke sana, tapi tidak condong ke sini, tapi memberikan hak yang pas. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita menutup hari kita dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Dalam nama Dalam Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur.